atfal dan nasirat yang Bapak cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Atfal ada 10 ya. Nasirat ada berapa? Ya? Nasirat? 9? 9? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah kita pada malam ini bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan kelas tarbiyat ya adik-adik ya. Apa Malik? Kita lagi ngadain apa? Hah? Kelas tarbiyat. Ya, bukan atfal, sirat dicampurin jadi kelas tarbiyat. Kemudian dalam acara ini nanti kita akan ada lomba-lomba ya adik-adik. Kalau semuanya sudah persiapan kan di rumah? Baca-baca lagi? Sudah ya? Nasiratnya bagaimana? Nasiratnya? Belajar di rumah tidak? Nah, jadi kan nanti kita akan ada lomba-lomba ya. Dan nanti juga ada hadiah-hadiah. Nah, kalau adik-adik pengen hadiah, berarti adik-adik harus sungguh-sungguh di dalam lombanya. Nah, sebelum lomba, sebelum belajar dan lain sebagainya, apa doa yang biasa kita baca? Kalau kita mau belajar, apa baca doa apa? Ya, Rabbi zidni ilman. Nah, kemudian di dalam lomba-lomba pun nanti kita sebelum lomba, sebelum apapun juga, nanti kita baca doa dulu ya. Rabbi zidni ilman. Artinya, wahai Tuhanku, berikanlah atau tambahkanlah ilmu kepada aku. Jadi nanti di dalam lomba-lomba mudah-mudahan kita semua bisa berdoa dan juga ilmu bertambah sedikit demi sedikit. Mungkin itu saja dari Bapak. Jadi semoga kita sama-sama bisa berlomba-lomba di dalam nanti ada lomba-lomba juga. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Pak Ketua. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mohon mari kalau ada yang lagi menyampaikan apapun di depan ya, supaya diperhatikan ya. Begitupun kepada semua adik-adik dan anak-anak kalian ya. Jadi belajar tertib dan belajar disiplin ya. Sejak ini, insya Allah nanti ketika kita berbesar itu kita akan sudah terbiasa ya. Tapi kalau sementara misalnya Pak Mubalik atau siapapun yang sedang memberikan nasihat atau sedang memberikan sambutan, kemudian bercanda dan sebagainya, itu yang baik ya. Untuk semuanya begitu kepada yang lain tidak berpendapat. Dan pertama ya kita harus merasa bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk melakukan sesuatu yaitu tentunya yang sangat bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya bagi anak-anak dan adik-adik nasihat begitu apa semua. Jadi pesan dari saya yang selaku ketua dari Majelis Ulama, jadi perhatikanlah apa nanti yang akan
disampaikan baik Pak Bupati oleh siapapun, dan juga supaya dijadikan satu catatan bagi kita masing-masing ya. Ketika pulang itu ada yang dibawa ke rumah ya. Apa yang dibawa ke rumah? Yaitu nasihat. Nasihat itu sudah dibawa ke rumah dan kemudian setelah kita tahu dan paham diapain ya. Nasihat itu setelah tahu dan paham harus diapakan? Apakah dibuang begitu saja? Nasihat itu harus diamalkan ya. Salah satu contoh misalnya kata Pak Mubalik, harus mulai sholat dengan dawam dan tepat waktu. Ya, ini kan nasihat ya. Ini nasihat harus dibawa pulang, nanti harus diamalkan yang di rumah ya. Biasa melaksanakan sholat itu salah satu nasihat. Mungkin juga doa-doa nanti yang harus kita hafal dan baca, yaitu itu harus dijadikan catatan bagi kita semua dan bagi anak-anak siap maupun hafal agar diamalkan ya. Sepanjang lebar Bapak memberikan pesan dan pesannya. Semoga adik-adik dan anak sekalian dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengulang kepada Pak Bupati dan Pak Ketua yang telah memberikan sambutan. Ada yang tahu acara selanjutnya apa? Nah, benar ya. Acara selanjutnya yaitu makan. Sebenarnya kita ngumpul di masjid ini untuk apa sih? Ibadah, belajar, apa lagi? Tadi waktu dibacakan kan ada perlombaan, ya. Acaranya namanya apa nih acaranya? Minel? Ada yang tahu? Camping? Minel? Ada lagi? Kita ngapain sih ngumpul di masjid? Cuma disuruh aja tadi sama bapak di rumah. Sekarang ngumpul di masjid. Acara apa sekarang? Bukan? Nasihat dan bukan hafal. Siapa yang bukan hafal di sini? Apa sih itu hafal? Apa dong? Apa tuh hafal? Pernah tahu nggak itu hafal itu apa sih? Laki-laki apa? Anak laki-laki, iya. Terus kalau saya, Pak Mubalik, terus Pak apa? Huda. Kalian apa? Apa? Beda ya? Apa sih yang bedain? Oh iya, Atfal masih kecil ya. Kalau udah gede namanya Huda. Kalau lebih kecil dari Atfal apa sih namanya? Apna. Itu untuk umur sampai berapa? 0 sampai 5, 0 sampai 3, 0 sampai 6, ada lagi? 0 sampai 7. Itu apa? Apna. Siapa yang di bawah 7 tahun? Angkat tangan. Siapa lagi? Ya, satu orang, dua orang. Masih juga ya di bawah 7 tahun, berarti masih apna. Gak apa-apa gabung sama apa ya. Kalau nasirat, ada yang bisa jawab nggak? Kenapa nasirat? Sudah ada suaranya nasirat ya. Mudah-mudahan nanti setelah makan ya kita langsung lanjutkan acara di sini ya, lebih banyak perlombaan lagi ya. Jadi adik-adik Atfal maupun adik-adik nasirat harus mengetahui bahwa saya adalah Atfal, saya adalah Apna, ya kan? Atau banat atau nasirat. Nanti tiba-tiba dia, kamu nasirat ya? Mau dibilangin nasirat? Hah? Enggak kan? Ya, karena nasirat untuk perempuan. Ya, oke. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita makan. Aduh. Yang duduknya paling rapi baru boleh makan. Rapi dulu.
Adnan. Ngantri ya, ngantri. Ada satu. Oke, siapa? Asid. Nah, Asid. Tak. Nurudin. Ini siapa? Ada. Hari mau masuk di Jepang hari ini. Ya, sudah terbentuk, harap tenang. Ingat, ketuanya harus kenal semua anggotanya ya. Pokoknya dihafalin. Kalau misalnya perlu ditulis. Cuma nanti aja. Nah, di sini dari kakak panitia mau ngasih PR buat hizab masing-masing hizab. Yang pertama hizab apa tadi? Ludiana. Ini yang kedua hizab Baitul Futuh. Yang ketiga hizab Nurudin. Nah, di sini ada 3 nama hizab. Nah, masing-masing hizab kalian harus cari artinya dan kenapa itu ada nama itu. Jadi asal usul nama itu dari mana dan artinya apa. Nanti subuh tolong dipresentasikan dari ketuanya nanti habis sholat subuh. Itu PR dari panitia ya. PR dari kakak itu untuk masing-masing hizabnya. Tolong nanti dicari tahu artinya dan asal usul nama itu. Oke, kita akan mulai cerdas cermatnya ya. Di sini, tolong agak geseran di sini. Duduk 2 baris. Rapat sedikit, masing-masing kelompok. Baik. Agak sedikit. Jadi nanti tolong tunjuk dari masing-masing hizabnya, tolong tunjuk 1 orang untuk juru bicara. Kita akan mulai, semuanya tenang. Kalau yang agak berisik nanti ada sanksi. Yang udah ditunjuk masing-masing ketua hizabnya, saya ke juru bicara. Untuk hizab Rudiana, juru bicaranya siapa? Baik. Terus untuk ini Tira. Mana Tira? Ya. Terus Sani. Ya. Udah ada 3 amplop di kakak ya. Kita akan mulai dari amplop pertama, yaitu dipilih oleh Baitul Futuh. Berarti yang tengah. Ya, udah bisa dimulai. Kak Fadi siap? Ya, pertanyaan pertama. Silakan bisa didiskusikan sebentar ya. Ingat, waktunya adalah 30 detik untuk diskusinya. Waktunya ada 30 detik untuk 20 detik, maaf. Ada 20 detik untuk diskusinya. Silakan nanti ketika ada pertanyaan, silakan diskusikan 20 detik. Kalau misalnya bisa menjawab, langsung juru bicaranya menjawab. Dan kalau misalnya lebih dari 20 detik bisa atau tidak bisa harus dijawab. Ya, pertama, ini bukan babak lempar ya. Jadi sudah ada masing-masing sudah memilih masing-masing amplop. Jadi pertanyaan yang tidak bisa dijawab dianggap pertanyaannya gugur. Jadi nggak ada lemparan ke kelompok. Ya, pertanyaan pertama. Sebutkan 4 nama khalifah sesudah Rasulullah SAW dalam urutan yang benar. Ya, semuanya diam. Kasih mic jawabnya. Ya. Sebut nama ya.
anhu dan Hazrat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Gimana? 100 ya? Ya. Pertanyaan kedua. Siapakah dari antara Khalifah Masih Maud alaihissalam yang masa kepemimpinannya paling lama dan berapa lamanya? Sudah? Hazrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu selama 52 tahun. Bagaimana? Ya, 100. Pertanyaan ketiga. Oh iya, mentor dan batu ya. Mentor dibikin duduknya dipisah. Pertanyaan nomor 3. Jelaskan apa makna khilafat Rasidah itu. Atfal diskusi do. Sudah? Yang keras jawab yang keras. Khilafat yang didirikan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukunya disimpan. Kalau nggak mentornya pegang bukunya. Sudah. Pertanyaan keempat. Sebutkan doa ketika ruku dengan artinya. Ya, 5 detik terakhir. Subhanallah Gimana? Gimana? Yang benar? Maha Tuhan, Maha Suci Tuhanku yang Maha Besar ya, bukan yang Maha Tinggi. Ya. Mau 50 atau enggak? Pertanyaan ke-5. Sebutkan ayat 10 sampai 12 surat Al-Baqarah. Ayat 10 sampai 12 surat Al-Baqarah. 5 detik terakhir. 5, 4, 2 Juli. Ya, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir untuk kelompok Baitul Kutub ya. Jadi skor yang diperoleh 400. Jadi menjawab 4 pertanyaan. Selanjutnya langsung ke kelompok Nurudin. Pertanyaan kedua untuk Hizb Nurudin. Pada tanggal, bulan, dan tahun berapa Huzur keempat terpilih sebagai khalifah?
100. Kejawab Kang Faris. Pertanyaan ketiga. Apakah nama tafsir Al-Quran yang telah ditulis oleh Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu? Pertanyaan keempat. Lancar nih ya. Sebutkan doa sujud dengan artinya. Nggak ada mic-nya. Pertanyaan terakhir. Sebutkan ayat 12 sampai 14 surat Al-Baqarah. Ayat 12 sampai 14 surat Al-Baqarah. Ya, 10 detik terakhir. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan jawab. Keras. Salah ya? Oke. Sementara 400 untuk kelompok Nurudin sama dengan bayi terputus. Oke, untuk selanjutnya ke amplop keempat untuk Hizab Rudiana. Itu Hazrat Maulana Al-Haj Hakim Nurdin. Yang kedua Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Ya, 100. Pertanyaan kedua. Berapa lamakah masa kekhalifahan Hazrat Mirza Nasir Ahmad radhiyallahu anhu? Jawabannya denda kan kalau salah? Enggak. Jawabannya 10 detik terakhir. 9, 8, 7. Salah. Oke, pertanyaan ketiga. Apa hubungan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini yang enggak itu. Belum. Sebagai ketuanya Rasulullah SAW. Ya, 100. Pertanyaan ke 4. Sebutkan doa duduk di antara dua sujud dengan artinya. Ya, silakan. nyerah. Coba aja dulu. Coba yang lain ada yang bisa. Al-Fatihah juga nggak apa-apa. Pasti dapatnya lagi. Nggak ada. Ya, pas. Ya tetap ya, walau sementara. Siapa yang lanjut? Salma, ya. Oke, nanti Kak Salma nanti akan ngasih tahu. Nanti sebutkan. Hadiahnya menarik loh. Sebutkan. Oke. Siang, situ duduk ya. Secara berurutan nama-nama khalifah dari Hazrat Masih Maud alaihissalam. Ya.
Ya 50. Tuh 75. 75 untuk Nurudin. Ya, pertanyaan nomor 2. Perhatikan, udah. Pertanyaan nomor 2. Berapa lama Khalifatul Masih awal dari Hazrat Masih Maud alaihissalam yang menjabat sebagai khalifah? Sekali lagi, berapa lama Khalifatul Masih awal dari Hazrat Masih Maud alaihissalam yang menjabat sebagai khalifah? Salam juga nggak apa-apa, paling dikurangi. Ya, ya. Kalian kurangin. Jangan asal naik. Ya. Siapa? Ada? Nah, Ya. sana naik dulu. Berapa? 6 tahun 100. Pertanyaan nomor 3. Diana mesti ngangkat tangan deh. Biar bagaimana kan? Fadil, pada masa Khalifah Rasulullah SAW, siapakah pada masa Khalifah Rasulullah SAW, siapakah kemenangan dan kesuksesan yang besar telah dicapai? Ya. Kira. Apakah Cepat, kali ini? 5, Ya. 4. Hazrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 100. Berapa sih ya? Dari turun dulu ya? Pertanyaannya kok Ya, nomor 4. Padahal pertanyaannya nggak jelas. Sebutkan doa itidal dengan artinya. Masa? Yo, doa itidal dengan artinya. Ya, oh. Asif tadi yang kata. But Asif. Ayo. Doa itidal dengan artinya. Udah nggak ada? Oke. Ya. Doa itidal dengan artinya. Ya. Sebutkan surah Al-Baqarah ayat 11 sampai 13. Ya. Iya, 100. Nah, tadi ada 5 pertanyaan perebutan, tadi ada 5 pertanyaan terakhir ya di perlombaan cerdas cermat ini. Dan silakan Kang Faris tolong dibacakan perolehan sementaranya, perolehan terakhir. Perolehan terakhir untuk Rudiana masih tetap dan kekeh 250. Selanjutnya Baitul Futu 600. Tolong dicatat jawab dulu. Dan yang terakhir 600. Ngawal yang ke belakang dan yang ke belakang lihat ke depan. Terus ini ketuanya Adnan, wakilnya Sani. Oke, ingatin tuh ya. Jadi seorang pemimpin itu harus rapi. Oke, untuk jadi masing-masing di sini ada lomba MTQ, Fatdah sama Azan ya. Nah, tolong nanti sama mentornya ditentukan, gak usah lama-lama, yang ikuti. Saya kasih waktu sekitar 8 menit sampai 7 menit untuk penentuan itunya, peserta lomba MTQ, Fatdah sama Azan. Jadi lomba akan dilangsungkan secara bersamaan. Kalau lomba MTQ di sini, lomba Fatdah di sebelah kanan. Lomba Azan itu di sebelah sini. Tadi dekat tempat ruang makan. Ya. Azan di sini aja. Sini aja. Oh, enggak ganggu MTQ. Ada.
sini. Dan untuk lomba pardah ada di sebelah kanan, kaum ibu-ibu. Ya, silakan ditentukan, tapi jangan berisik ya. Siapa MTQ, siapa MTQ? Untuk MTQ, MTQ kan kumpulan. Jadi Anda sama aja. MTQ kumpulan juga. ya selanjutnya dari Hizab Baitul Futuh. Ya selanjutnya dari Gus Nurudin.
Atfal. Eh. Cek satu-satu, satu-satu cek. Takut sami Ya, selanjutnya Tahir. Siap-siap Ramadan Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak duduk nggak itu ya? Denda 100. Bismillahirrahmanirrahim. Susah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Lakot sami Allahu lalladzina qalu innallaha fakiru. Apa ini ya? Teman ya. Saya tubuh qalu waqat lahuwal anhim ya bigoiri hakim wa nakulu zuku azab balhari zalika bima qaddamat aydikum wa anna allaha laisa bidzalimil lil abid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, selanjutnya. Malik, ayo. Ayo, maju. Tolong tenang ya. Ya, untuk peserta pertama yaitu dari Hizab Rudiana dulu. Ya, siapa? Silakan yang Hizab Rudiana. Ya. Malik. Duduk dulu. Duduk ya. Duduk ya. Ya, jadi waktunya itu waktu berjalan 3 menit dan harus segera diakhiri. Jadi selesai nggak selesai, kalau misalnya udah 3 menit harus ditutup. Ya. Jadi ingat, kalau tank pertama itu berarti peringatan dari saya sudah berjalan 2 menit. Kalau misalnya sudah tank selanjutnya berarti sudah 3 menit dan harus ditutup. Ingat ya. Ya, kita mulai. Selesai pertama dari Hizab Rudiana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat karunia Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pidato tentang hikmah salat. Doa adalah sumber ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, sungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang memohon apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku supaya mereka mendapat petunjuk. Teman-teman tahu tidak, salat merupakan sarana terbaik untuk memanjatkan doa kepada Allah. Mengapa demikian? Masih Maud alaihi salam bersabda, dalam sholat terdapat pujian kepada Allah, istighfar dan salawat. Semua wirid atau bacaan doa himpunannya adalah sholat. Dengan itu segala macam kesedihan dan keresahan menjadi jauh, kesulitan menjadi terpecahkan. Oleh karena itu, jangan meninggalkan sholat ketika sedang bersedih atau tertimpa kemalangan, tetapi perbanyaklah ibadah. Sholat adalah bersujud kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, memuji kesabaran Allah. Allah berfirman
Jangan-jangan timbangan kebaikan kita lebih ringan daripada kesalahan yang sudah kita perbuat. Maka dari itu, marilah kita pergunakan sholat sebagai sarana ibadah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampun kepadanya untuk mengurangi berat timbangan kesalahan kita. Semoga kita senantiasa melakukannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, peserta selanjutnya dari hijab Baitul Kutub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mendapatkan kesempatan
Selanjutnya dari hijab Baitul Hud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pidato tentang hikmah sholat. Doa adalah sumsumnya ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang memohon apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku supaya mereka mendapat petunjuk. Teman-teman tahu tidak? Sholat merupakan sarana terbaik untuk membacakan doa kepada Allah. Mengapa demikian? Masih Maud alaihissalam bersabda, dalam sholat terdapat pujian kepada Allah, istighfar dan salawat. Semua wirid atau bacaan doa intinya adalah sholat. Dengan itu segala macam kesedihan dan keresahan menjadi jauh, kesulitan terjadi terpecahkan. Oleh karena itu, jangan meninggalkan sholat ketika sedang bersedih atau tertimpa kemalangan, tetapi perbanyaklah ibadah. Sholat adalah bersujud kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, memuji kebesaran Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, sesungguhnya adalah sholat itu kewajiban bagi orang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, Allah sudah mewajibkan sholat 5 waktu. Barang siapa berwudu sebaik-baiknya mengerjakan pada waktunya dan menyempurnakan ruku serta khususnya, maka Allah SWT akan mengampuni dosanya. Bayangkan berapa banyak kesalahan atau dosa yang sudah kita perbuat, baik yang kita sadari atau tidak kita sadari. Jangan-jangan tindakan kebaikan kita lebih ringan daripada kesalahan yang sudah kita perbuat. Maka dari itu, marilah kita pergunakan sholat sebagai sarana ibadah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampun kepadanya untuk mengurangi berat timbangan kesalahan kita. Demikian pidato saya, kesempatan berkah ini. Mohon maaf besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Alhamdulillah, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pidato tentang hikmah sholat. Doa adalah sumber ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang memohon apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku supaya mereka mendapat petunjuk. Teman-teman tahu tidak, sholat merupakan sarana terbaik untuk memanjatkan doa kepada Allah. Mengapa demikian? Masih Maud alaihissalam bersabda, dalam sholat terdapat pujian Allah kepada Allah, istighfar dan salawat. Semua wirid atau bacaan doa himpunan adalah sholat. Dengan itu, segala macam kesedihan dan keresahan menjadi jauh, kesulitan menjadi terpecahkan. Oleh karena itu, jangan meninggalkan sholat ketika sedang bersedih atau tertimpa kemalangan, tetapi perbanyaklah ibadah. Sholat adalah bersujud kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, memuji kebesaran Allah. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 103, sesungguhnya sholat itu kewajiban bagi orang-orang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, Allah sudah mewajibkan sholat 5 waktu. Barang siapa yang mau berwudu sebaik-baiknya dan mengerjakan pada waktu-waktunya dan menyempurnakan
musuhnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya. Bayangkan berapa banyak kesalahan dan dosa yang sudah kita perbuat, baik yang disadari atau tidak disadari. Jangan-jangan timbangan kebaikan kita lebih ringan daripada kesalahan. Duduknya yang benar coba. Bisa. Malik coba kok. Yang nggak benar duduknya saya tampil di depan enggak? Ya, selanjutnya dari dari Rudiana. Apalnya siapa? Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pidato tentang sifat sholat. Doa adalah sumbernya ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang memohon apabila ia berdoa kepadaku.
maka hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku supaya mereka mendapat petunjuk. Teman-teman tahu tidak? Saya merupakan syariat terbaik untuk memanjatkan doa kepada Allah. Maka demikian Masih Maud alaihissalam bersabda, dalam sholat terdapat pujian kepada Allah, istighfar dan sholawat. Semua wirid atau bacaan doa pimpunannya adalah sholat. Dengan itu segala macam kesedihan dan keresahan menjadi jauh, kesulitan menjadi terpecahkan. Oleh karena itu jangan meninggalkan sholat ketika sedang bersedih atau tertimpa kemalangan, tetapi perbanyaklah ibadah. Sholat adalah bersujud kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, memuji kebesaran Allah. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 103, sesungguhnya sholat itu kewajiban bagi orang-orang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah sudah mewajibkan sholat 5 waktu. Barang siapa yang berwudu sebaik-baiknya dan mengerjakan pada waktu-waktunya dan menyempurnakan wudu serta khusyuknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya. Bayangkan berapa banyak kesalahan dan dosa yang sudah kita perbuat, baik yang disadari atau tidak kita sadari. Jangan timbangan kebaikan kita lebih ringan daripada kesalahan yang sudah diperbuat. Maka dari itu, marilah kita menggunakan sholat sebagai sarana ibadah dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampun kepadanya untuk mengurangi berat kesalahan kita. Semoga kita senantiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pidato tentang hikmah sholat. Doa adalah sumbernya ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya, sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang memohon apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyambut seruanku dan beriman kepadaku, supaya mereka mendapat petunjuk. Teman-teman, tahu tidak, sholat merupakan sarana terbaik untuk memanjatkan doa kepada Allah. Mengapa demikian? Masih Maud alaihissalam bersabda, dalam sholat terdapat pujian kepada Allah, istighfar dan sholawat. Semua wirid atau bacaan doa himpunannya adalah sholat. Dengan itu segala macam kesedihan atau keresahan menjadi jauh, kesulitan menjadi terpecahkan. Oleh karena itu jangan meninggalkan sholat ketika sedang bersedih atau tertimpa kemalangan, tetapi perbanyak ibadah. Sholat adalah bersujud kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, memuji kesabaran Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103, sesungguhnya sholat itu kewajiban bagi orang-orang mukmin.
Coba duduknya rapi dulu ya. Ayo, sini. Dua adalah sumsum. Udah mau habis, udah mau habis. Istirahat. Bisa hisapnya ya. Sesungguhnya aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang memohon apabila dia bersedia kepada. Maka hendaklah mereka menunggu tribulasi dan bergembira kepadaku supaya mereka mendapat petunjuk. Teman-teman saya juga, saya merupakan sarjana terbaik untuk menyembuhkan doa kepada Allah. Maka demikian, asma pada saya kesehatan. Dalam surat terdapat puji kepada Allah, sifat dan salawat. Semua murid atau bacaan doa menunjukkan adalah salat. Karena itu segala macam kesulitan dan keresahan menjadi jauh kesulitan menjadi kesehatan. Oleh karena itu, jangan meninggalkan sholat sedang bersedia dan berjumpa. Kemalangan tetapi banyaklah ibadah. Sholat adalah bersujud kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, menguji kebesaran Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103, sesungguhnya sholat itu kewajiban bagi orang-orang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, Allah sudah mewajibkan sholat 5 waktu. Barang siapa yang berwudu, sebaiknya baiknya dan mengerjakan pada waktu-waktunya dan melaksanakan itu tepat sesuai maka waktu dan saya akan mengampuni dosanya. Bayangkan berapa banyak kesalahan dan dosa yang sudah kita berbuat, baik yang disadari atau tidak kita sadari. Jangan-jangan sebelum kebaikan kita lebih banyak daripada kesalahan yang sudah kita perbuat. Maka dari itu marilah kita pergunakan sholat sebagai sarana ibadah dalam menjalankan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan kepadanya. Untuk mengurangi berat timbangan kesalahan kita, semoga kita benar-benar melakukan aneh-aneh. Demikianlah pidato saya pada kesempatan berdekat ini. Mohon maaf dan kesalahan yang saya baik dalam penyampaian maupun tutur. Ada yang kurang baik. Nah, tadi lomba pidato adalah tadi apa? Sholat itu sumsumnya ibadah. Tadi poin-poinnya banyak ya yang dipidatokan ya. Jadi kalau yang nyimak apa namanya? Tadi kata Pak Tua harus bawa pulang ya, dan diamalkan di rumah. Sekali lagi sholat itu sumsumnya ibadah. Nah, kalau daging sumsum enaknya disop. Oke, mungkin ada apa namanya dua patah kata dengan manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukup kaget ya melihat adik-adik semua berpidato cukup bagus, sangat-sangat bagus semuanya. Alhamdulillah ya. Hanya ada satu ketika kita tampil di depan, ini rahasianya dari Huzur sebenarnya. Ketika beliau memberikan khutbah ya, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah ta'ala. Jadi ketika kita berbicara di depan orang ya, kita biasanya nervous ya, gugup ya, kita biasanya gugup. Nah ketika kita gugup itu ya, biasanya bahu kita itu naik gini. Nah ketika kita naik gini, usahakan ketika naik seperti itu turunkan. Jadi agak rileks. Ya, ini kalian bisa merasakan dan bisa ngomong di depan ribuan orang. Ketika kalian bisa rileks, serileks mungkin. Terus ada yang disebut dengan eye contact ya, atau kontak mata. Ini yang biasa membuyarkan pikiran kita ketika kita kontak matanya orang. Ketika kita melihat orang, jangan melihat matanya. Terus lihat apanya dong? Kita kan gini nih. Kalian pikir saya melihat mata kalian? Bukan. Yang saya lihat adalah jidat kalian. Kalau saya melihat mata kalian, pikiran saya nanti buyar, mikir apa gitu atau gimana gitu. Tapi ketika kalian saya lihat jidatnya, kalian gak akan pernah berpikir bahwa yang saya lihat adalah jidat kalian. Yang saya lihat adalah bukan saya nggak melihat mata, tapi jidat. Beda ketika kita lihat mata, beda ketika kita lihat jidatnya. Nah itu rahasia ketika kita
ngobrol di depan atau ngomong di depan banyak orang. Saya atau kalian harus bercita-cita ya menjadi entrepreneur. Karena entrepreneur adalah apa itu entrepreneur? Ya, pengusaha. Ya, orang-orang yang berusaha, pengusaha-pengusaha itu ketika mereka berhasil bukan karena mereka sekolahnya tinggi. Siapa orang terkaya di dunia? Bill Gates. Itu yang menciptakan Microsoft. Ya, kalau kalian menggunakan Microsoft Windows, Microsoft Word, ya, itu penciptanya tidak tamat kuliah. Tapi ketika dia melakukan atau berbicara di depan orang banyak, bisa meyakinkan orang, itu modal utamanya. Tapi bukan berarti kalian besok nggak usah sekolah. Enggak, sekolah itu penting untuk membuka wawasan. Jadi ketika kita berbicara di depan orang, ya, untuk menghindari supaya kita gak nervous, turunkan bahu. Ketika kalian terlalu cepat berbicara dan tergesa-gesa, itu udah bahu kalian makin naik gini. Nah, tapi ketika kalian turunkan, biasanya semuanya menjadi relax. Oke? Demikian, kita istirahat dulu, besok bangun tahajud jam berapa? Jam 3.30 pagi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ingat untuk hafal, tar dulu, coba baris lagi berhizab yang rapi. Ayo, latihan ya. Jadi jangan ada hafal terutama nih yang suka apa namanya. Terlalu kedengaran ya. Ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berarti ya. Sallallahu wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, juga adik-adik atfal dan nasirat, banat dan apna juga mungkin ada ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan berkatnya lah kita bisa berkumpul di tempat atau masjid ini. Ya. Sebelum kita mulai, ada beberapa susunan acara ya yang adik-adik perlu tahu maupun bapak-bapak dan ibu-ibu, yaitu acara ini akan dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, pembukaan doa, syair, janji atfal, dan juga janji nasirat. Ya. Nanti ada sambutan dari Bapak Mubalik kita atau mungkin dari Pak Ketua. Ya. Lalu kita lanjutkan dengan makan malam. Udah makan belum? Belum ya? Nanti kita makan malam dulu. Setelah makan malam, nanti ada cerdas cermat, ya. Terus ada lomba MTQ. Lalu parda dan azan, ada lomba pidato. Siap-siap ya nanti pidato. Lalu nanti istirahat dan tidur. Nanti besoknya akan dilanjutkan acaranya lagi. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk di acara pertama, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Rizal, adik kita Rizal. Adik Rizal, silakan.
Jazakumullah kepada adik kita Rizal yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Nah, selama pembacaan ayat suci Al-Quran, yang harus kita lakukan adalah selain mendengarkan apa lagi? Belum. Yaitu kita doakan orang yang membaca Al-Quran tersebut. Jadi bukan mengejeknya. Jadi kita doakan. Karena dia membacakan ayat suci Al-Quran untuk kita dengarkan. Ya. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Mubalik kita, Bapak Maulana Muhammad Ali. Kami persilahkan, Pak. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan acara kita malam ini dan juga sampai besok diberikan kelancaran dan juga kita semua bisa memanfaatkan acara ini untuk saling belajar satu sama lain. Doa dimulai. Jazakumullah kepada kita Farhan, silakan duduk. Selanjutnya pembacaan janji nasirat yang dipimpin
لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. Artinya, kamu pasti akan diuji dalam hartamu dan jiwamu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang menyakiti hati dari orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelummu dan dari orang-orang musyrik. Dan jika kamu bersabar dan bertakwa, maka hal demikian sungguh merupakan urusan keteguhan hati. Tafsir: ujian dan cobaan memenuhi 4 tujuan. Tujuan pertama yaitu membedakan mereka yang ragu-ragu dan lemah iman dari para pengikut yang tulus ikhlas lagi sabar. Yang kedua, menjadi sarana kemajuan rohani bagi mereka yang tulus dalam keimanan mereka. Ketiga, orang-orang yang mengalami cobaan akan sadar terhadap kekuatan atau kelemahan iman mereka sendiri, dan dengan demikian memungkinkan dapat mengatur perilaku mereka sesuai dengan keadaan. Yang keempat, dengan cobaan itu terbukti pula siapa-siapa yang layak menerima ganjaran. Dari ayat ini kita bisa mengetahui kesimpulan yang pertama, yaitu adalah bahwa ujian itu memang pasti, yaitu Allah Ta'ala ketika ingin melihat siapa-siapa yang teguh dalam hal keimanan, maka pasti akan Dia berikan ujian kepada orang-orang tersebut. Nah, ujian ini di sini dikatakan ujian itu ada baik dari harta maupun jiwa. Dan memang ujian-ujian tersebut bisa menyebabkan kalau memang kita tidak teguh di dalam hal keimanan, pasti sakit hati dan lain sebagainya, itu pasti. Tetapi di sini Allah Ta'ala memberikan gambaran bahwa jika kita bersabar dan bertakwa, maka hal demikian merupakan urusan keteguhan hati. Artinya di situ ketika kita bersabar dan bertakwa ketika ada ujian dari Allah Ta'ala, maka itulah keteguhan hati, keteguhan iman kita, berarti memang benar untuk Allah Ta'ala. Dan tadi sebagaimana disebutkan di sini bahwa tujuan daripada ujian itu adalah salah satunya untuk melihat siapa sebenarnya orang-orang yang benar teguh di dalam hal keimanan, dan siapa sebenarnya yang memang dia lemah di dalam hal keimanan. Kita bisa melihat bahwa ketika jemaat ini dari hari ke hari terus digoncang, dari hari ke hari terus mendapatkan ujian dan cobaan dari para penentang, kita bisa melihat siapa-siapa yang memang dari segi keimanan mereka kuat mempertahankan keimanan mereka terhadap jemaat, dan siapa saja juga orang yang dia justru menghindar dari jemaat. Dan kita bisa lihat kan
orang-orang justru ada juga yang memang ketika ada cobaan dia justru menghindar dan lain sebagainya. Artinya di sini Allah Ta'ala ketika memberikan cobaan ingin melihat siapa sebenarnya yang teguh keimanannya dan siapa yang lemah di dalam hal keimanan. Kemudian juga ketika ada cobaan, disitulah Allah Ta'ala bisa melihat bahwa ketika orang tersebut mengalami cobaan, dia dengan sendirinya akan sadar apa sebenarnya kekuatan dan juga kelemahan yang dia miliki. Ketika dia memiliki kelemahan, tentunya pasti akan dia perbaiki. Oleh karena itu, itulah dari guna atau tujuan dari cobaan tersebut tadi. Kemudian dengan otomatis ketika orang-orang yang dia teguh, orang-orang yang dia itu sabar di dalam menghadapi cobaan, pasti Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran kepadanya. Dan ini yang diharapkan oleh setiap orang tentunya, pasti bahwa ketika dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala akan memberikan ganjarannya, dan ini yang diharapkan. Ayat selanjutnya, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Alkitab dan berfirman, kamu harus menerangkannya kepada manusia dan jangan menyembunyikannya. Tetapi mereka mencampakkannya ke belakang punggung mereka dan menukarkannya dengan harga yang rendah. Maka alangkah buruknya apa yang mereka beli. Tafsir yang diisyaratkan di sini bukan mengenai suatu perjanjian tertentu, melainkan mengenai perjanjian umum yang diambil dari para pengikut setiap nabi, bahwa mereka akan menyampaikan dan menyebarkan amanat ilahi dan akan berusaha menjalani kehidupan sesuai dengan amanat itu. Ini pun ayat ini pun berarti bahwa bukan hanya perjanjian itu terhadap satu kaum saja, ya, untuk menyampaikan ajaran dan lain sebagainya, tetapi di sini dijelaskan bahwa ketika utusan Allah Ta'ala itu datang ke dunia ini, maka sudah merupakan kewajiban baginya dan juga bagi para pengikutnya untuk menyebarkan apa yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi tersebut. Nah, ini juga merupakan suatu kewajiban bagi kita berkenaan dengan tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Ketika kita berpikir, ketika kita merenungkan bahwa jemaat ini adalah benar jemaat Allah Ta'ala, maka merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk menyampaikan kebenaran ini kepada yang lain, ya. Jadi ini merupakan satu kewajiban bagi kita untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Di sini ditegaskan dengan kata kamu harus menerangkannya kepada manusia dan jangan menyembunyikannya. Nah, ketika kita mencampakkan hal perintah ini, maka alangkah buruknya perbuatan tersebut. Kemudian ayat selanjutnya, janganlah sekali-kali engkau menyangka bahwa orang-orang yang sangat berbesar hati dengan apa-apa yang mereka perbuat dan mereka menyukai supaya mereka dipuji dengan apa-apa yang mereka tidak pernah kerjakan, maka janganlah sekali-kali engkau menyangka bahwa mereka akan terpelihara dari azab dan bagi mereka azab yang pedih. Nah, di sini kita ditekankan bahwa janganlah kita sekali-kali menyangka bahwa orang yang sangat berbesar hati terhadap apa yang mereka perbuat, namun tidak pernah mereka kerjakan, orang-orang tersebut sebenarnya dia tidak akan terpelihara dari azab. Artinya di dalam ayat lain dikatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa sih kalian itu berbicara saja tetapi tidak mengerjakan? Artinya ini pun merupakan suatu teguran kepada kita bahwa agar ketika kita mengatakan bahwa kita benar, merasa benar, dan kita benar, jemaat ini benar, maka merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk mengerjakan apa yang kita telah pelajari itu benar, dan juga untuk menyampaikan kepada orang lain. Jadi perbuatan yang dituntut dari kita yaitu perbuatan nyata. Oleh karena itu disitulah letak orang-orang yang mukmin sejati. Kemudian ayat selanjutnya,
Dan kepunyaan Allah, kerajaan seluruh langit dan bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian para suku yang bisa disampaikan. Jazakumullah sama jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.